selanjutnya kita akan ke balai desa untuk berbincang-bincang sedikit dengan Ketua KTH Swargaloka. Luar biasa. Wah, mana? Di sini saya sedang berada di KTH Swargaloka, Desa Pulantani, Kecamatan Haurgading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sebelah saya ada Bapak Ketua dari KTH Swargaloka dengan Bapak Iwan Hermawan. Betul. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, jadi di sini saya sedikit ingin bertanya-tanya mengenai KTH Swargaloka itu sendiri. Baik. Nah, Pak, untuk potensi KTH Swargaloka ini bagaimana ya, Pak? Oh ya. Jadi untuk potensi KTH Swargaloka sendiri kita memiliki banyak hal sebenarnya. Namun yang terutama terkait sumber daya alamnya, kita punya 87,11 hektar kebun purun. Kebun purun 87,11 hektar. Lumayan ya, Pak, ya? Yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok perempuan di sini untuk menganyam purun. Jadi selain sumber daya alam, kita juga memiliki sumber daya manusia. Sumber daya alamnya tadi 87,11 hektar kebun purun. Sumber daya manusianya adalah bahwa 95% perempuan di sini mulai sejak zaman nenek moyang dulu adalah penganyam purun. Baik itu tikar maupun bakul hingga saat ini. Bapak bisa ceritakan sedikit tidak mengenai bagaimana sih asal muasalnya bisa terjadinya adanya si kampung purun ini? Ya, dulu kita melihat bahwa mereka hanya bisa bikin baku dan tikar saja. Kemudian mereka terikat dengan pengepul yang kita tahu sendiri bahwa harganya sangat murah. Mereka tidak punya pasar, mereka bergerak secara individu, dan dari situ saya tergerak bahwa ini kita harusnya berbuat. Gitu. Lalu kita bentuk KTH sehingga mereka membuat sebuah kelompok dan belajar bersama membuat kerajinan yang lebih kreatif. Jadi tidak hanya berpaku pada hanya tikar atau bakul, namun juga produk kreatif lainnya yang bersumber dari bahan baku purun yang ada di hutan gambut kita. Nah, seperti yang ini, Mbak. Oh, ini contohnya, ya, Pak. Kalau dulu cuma bisa bakul nih. Nih. Kalau dulu cuma bisa bakul ini aja, ya. Oh, sekarang beragam. Sekarang udah bisa beragam-ragam seperti ini, dan ini perlu proses memang. Perjuangan berat, akan tetapi alhamdulillah dengan semangat mereka mampu, dan nilai jualnya juga jauh lebih tinggi. Jadi yang mengrajin ini semuanya ibu-ibu, Pak, ya? Ibu-ibu semuanya. Ibu semua. Terus selain produk dari purun itu sendiri, apakah ada lagi produk HHBK lainnya, Pak, di Desa Pulantani ini? Betul. Kita juga punya potensi hutan gambut. Jadi kita juga punya wisata sebenarnya. Wisata. Nama wisatanya Swargaloka, Susur Awang Rawa Gambut dan lokasi kerajinan. Jadi kita juga mencoba menggabungkan tidak hanya Pulantani tapi 5 desa di sekitaran Pulantani untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan gambut, ekosistem gambut, dengan memberikan revitalisasi ekonomi kepada masyarakat dengan memberikan pekerjaan baru bagi mereka. Contoh ringan saja, agar mereka tidak menyetrum ikan, agar mereka tidak menebang hutan, biar mereka mengantar wisatawan. Untuk ibu-ibunya, agar mereka tidak dijerat pengepul, kita bikin produk yang lebih mahal nilai jualnya. Demikian. Untuk pemasarannya itu sendiri kemana aja sudah, Pak? Alhamdulillah untuk pemasaran sekarang kita punya beberapa platform, artinya seperti halnya yang lainnya itu ada media secara online. Seperti halnya yang lainnya ada online-nya ada. Kalau untuk offline kita ke dinas jejaring kita ada dinas-dinas di seputaran SKPD di Hulu Sungai Utara yang sangat membantu juga. Jadi kalau mereka mengadakan kegiatan pelatihan atau apa, maka tas untuk bahan peserta itu dari kita. Kemudian untuk kegiatan yang online-nya kita juga menggunakan platform-platform yang ada di aplikasi. Saya tidak perlu sebutkan aplikasinya ya. Itu. Kemudian juga di luar itu juga yang luar biasa adalah kita udah memiliki kontrak dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kria, yang khusus bergerak di bidang kerajinan,
di mana setiap bulannya sekitar 2.000 sampai 2.500 pieces bakul seperti ini mereka pesan. Berarti pasti terjual ya Pak per bulan. Betul. 2.000 sampai 2.500 pieces yang akan kita kirim ke Jakarta, ke Cengkareng. Oh, ke Cengkareng. Betul. Dan itu tidak bisa sendiri kita lakukan, makanya KTH kita bekerja sama dengan desa-desa lainnya untuk bisa memenuhi pasar tadi, permintaan pasar tadi, permintaan dari Pulantani bekerja sama dengan Desa Tambak Sari Panji, Desa Jingah Bujur, Desa Keramat, dan Desa Haurgading. untuk pemenuhan kebutuhan. Untuk pemenuhan kebutuhan ini. Nah, terus untuk peran masyarakatnya itu sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi ada hal menarik sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa dulu purun itu kalau ingin baik menurut masyarakat, pendapat masyarakat ratusan tahun yang lalu harus dibakar dulu, baru tumbuh purunnya bagus untuk dibikin anyaman. Ya. Nah, setelah kita berikan edukasi bahwa membakar hutan atau kebun purun itu tidak baik, tapi dengan memilah bahan baku purun itulah yang terbaik, maka alhamdulillah sekarang mereka tidak lagi membakar hutan. Berarti mengubah mindsetnya Pak ya? Perubahan mindset sudah terjadi, sehingga pada saat mereka cabut purun, mereka bersihkan tanpa harus dibakar, nunggu yang baru bersih gitu kan. Nah, itu yang terjadi saat ini, dan saya sangat senang melihat perubahan pemikiran pada masyarakat di sini. Itu. Terus bagaimana harapan Bapak untuk Pemprov maupun Pemda nih, untuk kedepannya? Sebenarnya ringan saja. Kalau terkait dengan pemerintah daerah, dalam hal ini kita cuma ingin mengharapkan bahwa adanya regulasi, walaupun tidak dalam bentuk perda ataupun peraturan gubernur, akan tetapi paling tidak himbauan di tingkat kabupaten agar tidak menggunakan kantong plastik pada pembelian di pasar-pasar lokal, sehingga mereka bisa, masyarakat yang beli barang di supermarket atau apa pakai bakul aja, sehingga itu sama dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sebenarnya. Bukti nyata kita menjaga hutan, menjaga alam itu adalah dengan membeli produk-produk mereka. Itu adalah bukti nyata kepedulian masyarakat kita. Nah, kalau sekarang sampai saat ini kita belum ada untuk itu. Jadi kita berjuang sendiri. Yang harapan kita ke depan ada himbauan agar masyarakat tidak menggunakan bahan plastik tapi menggunakan bahan purun. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bapak atas sedikit penjelasan mengenai purun. Semoga bermanfaat dan bisa kita tularkan pengetahuannya untuk masyarakat sekitar. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga, yaitu salah satu rumah warga pengrajin purun ya. Untuk saat ini saya bersama dengan Mbak siapa? Muhibah. Mbak Muhibah. Mbak Muhibah ya. Mbak, apa yang Mbak buat saat ini? Tikar dari purun. Oh, ini kira-kira pengerjaannya berapa lama Mbak? Semampunya aja, kalau cepet lebih cepat, kalau lambat ya lambat juga. Sekitar berapa tuh Mbak? Seminggu, 2 minggu? Kalau biasanya? satunya? Ya, satu. Sehari bisa, dua hari bisa juga. Oh ya, untuk pemasaran penjualannya kemana aja nih Mbak? Ada pengepul yang kesini ngambil. Biasanya itu disortir kemana Mbak? Ke Banjar, ke Jawa. Oh, sampai ke Jawa ya. Oh ya Mbak, saat ini kan dengan pembuatan ini, apakah cukup membantu dengan perekonomian keluarga Cukup Pian? membantu. Harapan Pian nih Mbak ke pemerintah dengan Pian Mola ini gimana? Harapannya tuh supaya lebih mahal kualitas harganya. Ini terlalu murah harganya. Oh ya, lebih dipandang. Ya, Maksud Mbaknya. Oke Mbak, terima kasih untuk pertanyaan yang bisa Mbak jawab tadi. Sekian, terima kasih. sama.
kita hari ini. Nanti kita akan bertemu di KPH selanjutnya. Dadah.